Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Fata TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali rasanya masih bisa membersamai atau menyapa para pemirsa Fata TV di manapun Anda berada, tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bersama Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala dengan bertemakan Hidup Indah Bersama Sunnah. Dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala melalui studio Fata TV Solo, insyaAllah. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Narakum ala khair. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sedang ada kegiatan apa, Ustaz, di Solo nih, Ustaz? Insyaallah biasa kita live-nya dari Banyuwangi, Ustaz, atau dari Jember? Iya, ingin mencoba studio Fatwa TV di Solo. Masya Allah. Sepertinya setelah ini kita harus coba studio Foto TV Jakarta, Ustaz ya. Saya belum pernah live di Jakarta, Ustaz ya. Barakallah. Fiikum barakallah. Baik Ustaz, insyaallah kita akan meminta waktu Ustaz selama 1 jam lebih kurang, selama 1 jam mendatang nantinya untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Foto TV. Hasanan Ustaz. Barakallah. Fiikum barakallah. Sallallahu alaikum. Baik. Mungkin sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada terkait program live interaktif Fatwa TV yang bertemakan Hidup Indah Bersama Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Fatwa TV perlu diingat kembali bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa nantinya bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafizahullah Ta'ala. Ya. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah bisa menghubungi nantinya nomor layanan kami di 0821 maksud kami 0821 7000 6087. Ya, mengulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah bisa menghubungi nomor layanan WhatsApp call kami di nomor 0821 7000 6087. Ya. Ya, dan kami hanya menerima layanan melalui WhatsApp call saja, tidak menerima melalui WhatsApp teks, kecuali hanya jika ketika sedang menelpon layanannya terputus, maka diperbolehkan untuk kemudian bertanya melalui WhatsApp teks. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kami ingin mengajak kembali para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Barakallahu fiikum. Kemudian sebelum mungkin memulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami juga ingin menyapa para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak program live interaktif kita pada kesempatan kali ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, mungkin tidak memperpanjang waktu mukadimah lagi Ustaz, kita akan mulai program live interaktif kita dan kita telah membuka layanan interaktif kita kepada para pemirsa dimanapun mereka berada. Baik, mungkin sembari menunggu para pemirsa menghubungi nomor layanan interaktif kita, maka kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui website Dewan Redaksi terlebih dahulu, Ustaz, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ya, pertanyaan pertama, ada pertanyaan dari Yuwono Wibowo di Kota Batu, Jawa Timur. Ini sepertinya pertanyaan yang mungkin kemarin belum sempat terjawab ketika program Tanya Ustadz saat kita kemarin
ada acara. Ya, mohon maaf sebelumnya. Ya. Pertanyaan yang belum terjawab ketika program langsung kita di Malang pada saat kemarin pekan lalu, Ustaz ya. Jadi kita coba usahakan untuk menjawab pertanyaan ini terlebih dahulu melalui program live interaktif kita. Ada pertanyaan dari Yuwono Wibowo di Kota Batu, Jawa Timur terkait dengan hewan kurban. Ya, pada saat beli hewan kurban, kondisi hewan masih bagus tanpa cacat. Tetapi pada saat handling pengiriman, saat hewan turun dari truk, kaki hewan salah jatuh, akhirnya pincang. Apakah hewan tersebut sah untuk dijadikan kurban, Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV, pendengar radio sunnah dimanapun antum berada, semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita, menjaga keistiqamahan kita, senantiasa hidup di atas sunnah sampai husnul khatimah. Pertanyaan tadi yang disampaikan bahwa orang membeli kambing atau hewan kurban dalam keadaan sempurna. Kemudian ketika proses penyerahan ternyata terjadi situasi yang tidak diinginkan sehingga hewan kurban menjadi cacat. Para ulama mengatakan jika seandainya hewan itu cacat bukan karena kesengajaan atau bukan karena tindakan orang yang akan mengorbankan, maka hewan itu tetap sah. Hewan itu tetap sah sehingga dia lanjutkan niatnya. Yang tidak dibolehkan dengan adanya cacat yang ada pada hewan seperti yang disebutkan dalam hadis arba'atun la tujzi, 4 cacat yang tidak sah jika seandainya hewan itu dikorbankan, di antaranya wal arja al bayyinu arajuha, kaki yang pincang, kelihatan sekali pincangnya. Ini kalau seandainya pincang itu bawaan alias hewan itu memang sakit. Jika hewan itu tadi yang kita sebutkan seperti juga yang ditanyakan oleh penanya, maka para ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa hewan itu sah untuk dikorbankan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Fikum barakallah. Baik, kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Yudi Pramesta di Kota Batu. Kembali Ustaz, beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana pernah mendengar fatwa dari mufti di Saudi bolehnya merapikan jenggot, tetapi tidak mencukur habis dan memendekkannya. Mohon pencerahannya Ustaz, bagaimana mengenai hal tersebut. Syukran jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Yang pertama, orang yang paling kita cintai dan kita teladani adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang kita banggakan. Dan seorang muslim ketika dia bangga dengan orang yang dicintai, ini tanda bahwa kecintaannya sejati. Ya, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u, kata orang Arab dalam syairnya. Sungguhnya orang yang cinta, betul-betul dia jatuh cinta, dia akan taat kepada orang yang dicintai. Maka kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berjenggot, kemudian beliau sampai terlihat bacaannya karena gerak-gerak jenggotnya, kemudian para ulama salaf seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kemudian juga banyak para sahabat, mereka tidak merapihkan, mengurangi, apalagi memotong jenggotnya, maka cukuplah kita mengikuti mereka sebagai sebuah kebanggaan. Kalau seandainya Allah kumpulkan kita bersama mereka dengan sifat yang sama, dengan penampilan yang sama, ini cukup merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Ya, baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot, untuk membiarkan dan tidak boleh memotong. Riwayat banyak sekali, di antaranya a'ful liha, biarkan. A'ful liha, biarkan dia panjang. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan arkhu, biarkan menjuntai, alias jangan dikurangi sama sekali. Dalam beberapa riwayat yang lain dikatakan waffirul liha, banyakkan. Ya, dan banyakkan ini maksudnya adalah
dibiarkan ditafsiri dengan riwayat-riwayat yang tadi. Artinya kita tidak dibolehkan untuk memotong, mengurangi dan semacamnya. Sehingga ini yang hukum asalnya dilakukan. Adapun beberapa kondisi tertentu, seperti jenggotnya panjang sekali. Panjang karena memang ada orang yang memang Allah Azza wa Jalla beri kelebihan dia, bulu-bulu badannya memang banyak. Sehingga panjang sekali. Imma dia kepanjangan seperti melebihi jenggot standar orang-orang di masyarakatnya, atau sampai tumbuh di pipi, kemudian di bawah leher dan seterusnya. Ini para ulama mengatakan boleh untuk dipotong. Adapun memendekkan jenggot, memang ada beberapa fatwa dari para fuqaha. Mereka membolehkan untuk memendekkan jenggot yang lebih dari 1 genggam tangan. Artinya ketika orang memiliki jenggot panjang sekali, maka dia genggamkan tangannya yang lebih dari 1 genggam, inilah yang boleh untuk dipotong. Tapi ini bukan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bukan perbuatan Khulafaur Rasyidin. Ini dinukil dari Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Sehingga sebagian fuqaha mengambil dalil karena Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis a'ful liha, ya biarkan jenggot, tapi beliau ternyata memendekkan sampai 1 genggam. Nah, ini mengatakan bahwa berarti i'fa atau membiarkan ini boleh tetap dilakukan dengan memendekkan selama tidak lebih kurang dari 1 genggam. Tetapi seperti kita sebutkan tadi, ini hanya dibolehkan untuk orang yang jenggotnya panjang sekali sehingga tidak rapih. Kemudian dalam ungkapan beberapa ulama namanya yushawwihul manzar, membuat penampilan jadi tidak rapih sama sekali. Adapun jenggot yang rapih kemudian sedikit, tidak boleh dipotong sama sekali. Tetap berlaku hukum asal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot. Dan cukup apa yang kita sampaikan di awal, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengambil atau mengurangi sama sekali meskipun jenggotnya panjang. Juga para ulama yang 4 atau sahabat yang 4 tidak mengurangi jenggot mereka, dan ini yang lebih bisa dijadikan alasan. Apalagi kita orang-orang Indonesia, jenggot kita sedikit mau dipotong lagi, ya. Dan kita perlu paham bahwa sebagian ulama memandang bahwa memotong jenggot merupakan sesuatu yang bisa menghancurkan kewibawaan seorang. Dalam bahasa fikihnya namanya khawarimul muru'ah, ya, menghancurkan kewibawaan seseorang. Ini disebutkan oleh seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan beberapa ulama lainnya menyatakan bahwa mencukur jenggot adalah muthlah atau pencincangan. Nah, sehingga tidak pantas seorang muslim melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi kita akan, ya, ternyata telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ada Ummu Abdurrahman di Kalimantan. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman. Ya, kami persilakan. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya. Fadhal. Ya, silakan Bu. Di hammam itu kan ada hadisnya kita nggak boleh ngobrol, nggak boleh bicara. Itu ketika kita buang air ya. Nah, misalnya ketika kita dipanggil dari luar, tapi ketika kita mandi, apakah boleh kita apa boleh kita berbicara ketika di hammam? Ya. Tapi ketika mandi gitu. Ya. Cukup Ibu pertanyaannya? Sudah sangat jelas. Pertanyaan kedua, masalah orang yang jadi tukang ojek, misalnya di aplikasi itu, hanya di aplikasi bayarnya 1.500, tapi ketika kita sudah selesai mengantar pelanggan, kita dibayar misalnya 15.000. Apakah halal uang yang tadinya di aplikasi cuma 13.500 menjadi 15.000? Ya. Syukran Ustadz, cuman itu pertanyaannya. Ditambahi sama pelanggan gitu. Assalamualaikum.
Mohon maaf Ibu, mohon maaf Ummu Abdurrahman. Ya. Ya sepertinya memang seperti itu Ustaz. Yang kami tangkap juga bahwasanya itu penambahan dari pengguna layanannya Ustaz. Baik. Pertanyaan pertama, larangan untuk berbicara. Wallahu alam, ini berkaitan dengan buang hajat. Dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah kalau tidak salah dalam Sahih Muslim, "Idza taghawwata ar-rajulan falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddatsani ala tufayhima fa innallaha yamqutu ala dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada dua orang yang sama-sama buang hajat, maka hendaklah masing-masing di antara mereka membelakangi, tidak berhadap-hadapan. Dan jangan ngobrol ketika mereka sama-sama sedang membuang hajat. Ala tufaihima, at-tuf al-gha'id. Itu disebutkan dalam hadis itu penafsirannya. Yang dikatakan tuf adalah buang hajat atau buang air besar. Sedang buang air besar sambil ngobrol mereka. Ini tidak pantas sekali. Ya, sehingga wallahu alam larangan itu berkaitan dengan masalah buang hajat. Adapun mandi wallahu alam boleh saja, apalagi jika ada kebutuhan. Jika ada kebutuhan mesti misalkan dipanggil, saya berangkat dulu, iya, atau dipanggil Abi atau Umi, iya, ada apa? Ini di mana? Jawab aja, tidak masalah insyaallah, karena memang itu dibutuhkan. Kecuali kalau ada yang salam sementara kita di dalam, apalagi sedang buang hajat, maka tidak dijawab, dibiarkan saja sampai ketika kita sudah selesai, kita keluar baru kita jawab itu. Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan tadi, kalau seandainya kita menyampaikan tugas dan amanah kemudian ditambahi lagi oleh customer dengan biaya tambahan atau dikasih upah tambah lebih dari yang tertulis di situ. Wallahu alam, boleh-boleh saja. Itu seperti orang yang ngasih hadiah. Dan jika seandainya tidak menimbulkan tindakan yang merugikan perusahaan, insya Allah tidak apa-apa. Apalagi aplikasi itu sendiri, kita lihat di beberapa optionnya itu membolehkan, bahkan menawarkan bagaimana pelayanan driver kami mau tambah, betul-betul hadiah yang Anda tambahkan lari ke driver yang bersangkutan. Berarti itu boleh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan juga kami ucapkan kepada Ummu Abdurrahman yang telah bertanya. Kita akan membacakan kembali pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi Ustaz, karena masih belum terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Jadi, ada Ummu Abdillah di Kota Batu, Jawa Timur. Beliau bertanya tentang hukum wanita mengakhirkan sholat Isya di rumahnya Ustaz. Salatul Isya di rumahnya. Afikum barakallah. Iya. Hukum asalnya salat Isya dilakukan pada waktunya, tetapi mengakhirkan salat Isya ini juga dianjurkan. Bahkan bukan hanya kaum wanita, laki-laki pun boleh seandainya mereka tidak kehilangan berjamaah, tidak kehilangan jamaah salat. Dengan catatan yang mereka tunda dilakukan bersama-sama juga. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah sengaja menunda sholat Isya padahal ditungguin oleh para sahabat dan juga beberapa jamaah perempuan sampai setengah malam berlalu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian beliau mengimami, lalu beliau menyampaikan, ala innahu lawaqtuha laula an yashqa ala ummati. Ini adalah waktu yang hukum asalnya itu lebih bagus gitu, kalau seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku. Dengan demikian boleh seorang mengakhirkan sholat Isya kalau tidak khawatir ketinggalan sholat jamaah. Tetapi untuk perempuan, mereka tidak wajib untuk berjamaah. Maka seandainya mereka memang akan menunda sholat Isya, maka itu dibolehkan, tidak masalah, selama tidak lebih dari setengah malam. Karena hukum asalnya waktu sholat Isya sampai pada waktu pertengahan malam. Ya, kalau sudah lebih, maka para ulama atau fuqaha mengatakan itu adalah waktu darurat. Seperti itu. Juga yang sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur sebelum sholat. Seperti disebutkan kalau tidak salah dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yakrahu an-nauma qablaha wal haditha ba'daha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya beliau tidak suka tidur sebelum salat Isya
dan ngobrol setelah salat Isya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Ahsanallahu ilaikum, barakallahu fikum. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan, ternyata telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, Ustaz. Ada Ummu Hafizah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Ummu Hafizah untuk pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz tentang pendidikan anak sekolah. Jadi anak saya kan baru masuk SD kelas 1. Terus ada pelajaran tentang seni. Pelajarannya tentang ada yang seni musik, seni rupa, seni tari. Nah, itu gimana cara menanggapinya Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Hafizah? Ya. Taib, Al Fajar, antum ulangi pertanyaannya. Taib Ustaz, insyaallah ana ulangi. Jadi Ummu Hafizah bertanya tentang pendidikan anaknya di sekolah, bahwasanya di sana ada mata pelajaran kesenian, Ustaz. Kemudian di mata pelajaran tersebut ada yang memang seni musik, seni rupa, seni lukis dan sebagainya. Bagaimana kita harus menanggapi hal ini, Ustaz? Mungkin lebih kurang seperti itu pertanyaannya. Fadhal, Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Ketika kita mengarahkan anak untuk belajar, kita sangat berharap mereka bisa memanfaatkan usia anak-anak dengan porsi yang maksimal dan sebaik mungkin. Kita tahu bahwa anak kecil betul-betul akan berpengaruh pada masa depan mereka. Karena masih polos, kemudian hafalan masih kuat, dan belum tercampur dengan berbagai fitnah seperti yang dilakukan orang-orang dewasa. Dan bahkan para ulama mengatakan anak kecil itu merupakan kesempatan emas untuk menghafal. Sehingga dulu kebiasaan para ulama, mereka menjadikan anak-anak kecil mereka menghafal Al-Quran di usia balita. Ya, di usia masih kecil, mereka sudah dilatih untuk menghafal Al-Quran. Kemudian mulai menghafal bahasa Arab, kemudian menghafalkan hadis dan seterusnya. Sehingga ketika mereka berusia 20, sudah banyak sekali ilmu yang mereka dapatkan, tinggal melanjutkan dengan baca kitab, majelis para ulama senior, dan mengambil sanad dan seterusnya. Nah, sehingga kita ingin agar anak-anak kita juga mendapatkan porsi belajaran yang sangat bermanfaat. Jangan sekedar hanya ikut kebiasaan orang-orang tua saja dulu, karena mereka di TK-nya pendidikannya ini, SD mereka pendidikannya ini, akhirnya kita juga pengen ngikuti sejarah saja. Tidak, tetapi kita tentu ingin agar anak-anak kita lebih baik dari kita dulu. Nah, sehingga kalau hafalan kita cuma 1 juz 30 itu pun tidak sempurna, tentu kita ingin anak kita sampai 3 juz 28, 29, 30 begitu. Otomatis kita perlu mengkondisikan mereka. Jangan sampai pelajaran-pelajaran yang istilahnya tidak primer justru mengalahkan yang primer. Nah, hafalan Quran, tata cara sholat, doa-doa, sopan santun, ini perlu ditanamkan sejak mereka masih berusia belia. Nah, adapun saya sampaikan seringkali untuk nyanyi, menghafal beberapa narasi lagu, kita tidak perlu membayar uang SPP untuk itu, karena di mana-mana anak kecil hafal langsung itu meskipun mendengar tanpa sengaja. Naik kendaraan bermotor, naik bis umum, kemudian mereka pulang sudah hafal itu lagu-lagu dewasa. Apakah kita juga masih bayar juga untuk mempelajari lagu-lagu lain agar mereka imbang begitu? Jadi di jalan dia hafal musik, kemudian di pelajaran juga dia masih lagi gitu. Tapi kalau seandainya memang itu bisa kita arahkan, alhamdulillah itu yang kita harapkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka minimalnya kita arahkan anak-anak untuk menguasai materi-materi yang penting dan wajib. Seperti misalkan matematika, bahasa Indonesia, itu yang menjadi rukun kalau tidak salah ya istilahnya itu, pelajaran wajib untuk anak sekolah formal. Seperti itu. Kita tekankan di situ. Sisanya biasanya merupakan pelengkap, kalaupun bukan ekstrakurikuler, akan tapi penekanannya tidak sekuat yang tadi itu. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tip, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya. Saya ada Bapak atau Ibu Tri di Riau. Bapak Tri ya, Bapak Tri di Pekanbaru ya. Ya. Fadhal Bapak, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Afan Ustaz, kami izin bertanya. Jadi pagi ini kami mengalami kejadian ini pas sholat subuh. Seperti biasa Jumat subuh imam membaca surat As-Sajdah. Nah, pas di bagian innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada dan seterusnya, itu imam kan sujud tilawah ya, Ustaz. Nah, pas bangun lagi dari sujud, imamnya lupa sambungan ayatnya, Ustaz. Nah, dari para jemaah juga tidak ada yang bisa mengingatkan sambungan ayatnya. Nah, kemudian imam inisiatif mengulang membaca, tapi dari Al-Fatihah dan menyambungnya dengan surat Al-A'la setelahnya. Nah, kemudian ruku dan sujud dan seterusnya. Nah, selesai rakaat pertama, imam lanjut rakaat kedua dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ikhlas, ruku dan seterusnya. Namun di akhir sholat, sebelum salam, imam melakukan sujud sahwi, Ustaz. Nah, selesai sholat, setelah salam, masjid pun heboh menjadi perdebatan. Ada makmum yang mengatakan sholat kami semua tidak sah dan harus mengulang karena membaca 3 kali Al-Fatihah, sholatnya dianggap 3 rakaat dan sujud sahwinya salah gitu. Nah, sedangkan imam berpendapat tidak usah diulang karena sudah sujud sahwi. Nah, di akhirnya ada sejumlah jemaah yang mengulang sholat subuh secara berjamaah dan ada sejumlah jemaah lagi yang tidak mengulang sholatnya. Nah, jadi bagaimana sikap kami seharusnya, Ustadz, kalau dalam keadaan seperti ini? Dan apakah kami harus mengulangi sholat subuh kami? Kemudian, dan saya pribadi ketika imam sujud sahwi, saya tidak ketika imam sujud sahwi, saya tidak ikut sujud sahwi karena merasa ini bukan bagian dari kesalahan yang harus sujud sahwi. Bagaimana pula dalam hal ini, Ustaz? Ya, sekian, Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Iya. Pertama, memang orang yang salah dalam bacaan tidak perlu sujud sahwi. Sujud sahwi itu disyariatkan untuk orang yang salah gerakan atau orang ragu. Kalau hanya salah bacaan, tidak perlu. Nabi SAW pernah salah bacaan, kemudian beliau bertanya kepada sebagian sahabatnya, "Asallaita ma'ana, kamu salat bersama kami?" "Iya." "Ma hamalaka an taftaha alaina?" "Ma mana'aka an taftaha alaina?" Atau kama qala Rasulullah, apa yang menghalangi kamu untuk membenarkan bacaanku? Tetapi Nabi SAW tidak sujud sahwi. Maka ketika ada imam yang salah dalam membaca atau lupa sampai tidak bisa melanjutkan, maka dia cukup untuk rukuk atau dia mengganti bacaannya, nggak ada masalah dan tidak perlu sujud sahwi, itu yang benar. Kemudian yang kedua, apakah sholatnya para makmum ini sah? Insya Allah sah, tidak ada masalah. Ya, biidznillah insya Allah sah, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga, wallahu a'lam, kalau seandainya antum sebagai makmum dan antum mendapati imam sujud sahwi, ya sujud sahwi, wallahu alam yang ana pahami dan ana siap rujuk jika seandainya salah, antum mengikuti imam. Ya, antum mengikuti imam. Karena orang yang masbuk sekalipun kalau seandainya mendapati imam sempat salah ya di rakaat pertama dan makmum belum sempat mereka mengetahui kesalahan itu, tahu-tahu masbuk ini cuma sholat 1 rakaat bersama imam, tahu-tahu imamnya juga sujud sahwi. Maka para ulama mengatakan bahwa dia selama masih bisa ikut sujud sahwi bersama imam, seperti imam ini sujud sahwinya sebelum salam, maka dia ikut meskipun dia tidak mengikuti kesalahan imam. Wallahu alam, seperti itu. Tapi ketika sudah lewat juga tidak apa-apa, tidak perlu mengulang kembali. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan atas jawabannya, insyaallah. Kita akan coba bacakan pertanyaan dari website dan redaksi kembali, Ustaz. Dari Ummu Danisa di Kota Batu, masih pertanyaan yang kita himpun dari para jamaah di Kota Batu.
bagaimana hukumnya wanita umroh tanpa mahram yang menggunakan dalil safar tanpa mahram dengan beberapa wanita amanah, Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Baik, tadi yang disebutkan dengan dalil safar bersama wanita yang amanah, itu malah tidak ada dalilnya. Itu justru tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin illa wa ma'aha dhu mahramin. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk safar, melakukan perjalanan jauh yang sampai menempuh sehari semalam, melainkan dia harus diiringi atau dikawani dengan mahram. Nah, memang, dan ini pernah juga terjadi zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, inna mar'ati kharajat hajjatan wa inni ktutibtu fi ghazwati kada wa kada. Ya Rasul, istriku akan melaksanakan ibadah haji, sedangkan aku mendapat tugas untuk mengikuti jihad ini dan jihad itu. Maka Nabi SAW menyatakan, intaliq fahujja ma'a mar'atik. Kata Nabi SAW, enggak usah ikut jihad kamu ke sana, temani istrimu untuk haji. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW arahkan orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah untuk selalu menggunakan mahram jika seandainya jadi seorang wanita. Dan ini pendapat yang sahih sesuai dengan dalil. Memang ada sebagian ulama mazhab mengatakan selama seorang wanita dikawani oleh wanita-wanita yang terpercaya, maka itu sudah dibolehkan. Akan tapi yang lebih sesuai dengan dalil adalah seorang wanita ketika akan menunaikan ibadah umrah, haji atau pengajian dan seterusnya, dia perlu menggunakan mahram. Kalau ditanya bagaimana umrahnya, umrahnya sah. Umrahnya sah, tetapi tidak ideal karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk membawa mahram. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, dari Iwan Abu Khadafi di Kota Batu. Masih pertanyaan dari jemaah Kota Batu ini. Mana yang lebih afdal, Ustaz? Salat di jamaah takdim atau jamaah takhir? Di saat itu kita punya waktu luang di keduanya saat sedang safar. Ayyuhuma afdal? Yang mana di antara keduanya yang lebih afdal, Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Jazakumullah khairan. Iya. Menjama' atau menggabungkan antara dua salat yang satu rumpun, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ini sunnah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh lebih dari 80 kilo. Dan dua-duanya pada prinsipnya dibolehkan. Tergantung mana yang lebih mudah untuk dilakukan orang yang safar. Ketika dia lebih dekat dengan waktu salat zuhur, maka salat asarnya diajukan. Jika seandainya dia lebih dekat ketika sampai di satu tempat beristirahat atau turun dari safarnya dekat dengan waktu asar, maka dia laksanakan salat zuhur di waktu asar. Ada riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan peperangan di perang Tabuk, kana idza irtahala qabla an tazigha asy-syams shalla akhara adh-dhuhra hatta yusalliha ma'al 'asr atau hatta yadkhula waqtul 'asr fayusallihima jami'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan perjalanan atau memulai perjalanan sebelum setelah matahari sebelum maksudnya ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai perjalanan sebelum matahari tergelincir alias sebelum masuk waktu zuhur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sengaja mengakhirkan salat zuhur sampai masuk waktu asar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabung atau menjama' antara salat zuhur dengan asar tersebut. Tapi idza irtahala ba'da an tazigha asy-syams shalla adh-dhuhra wal 'ashra jami'an thumma sar. Akan tetapi jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai perjalanannya setelah masuk waktu zuhur, maka beliau akan salat zuhur dan asar kemudian melakukan perjalanan. Sehingga mana yang lebih mudah untuk orang yang melakukan perjalanan ini, itu yang dilakukan. Contohnya misalkan dia akan melakukan perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Barat, lalu dia mulainya jam 10 pagi. Kemudian ketika masuk waktu zuhur dia belum masuk waktu istirahat.
Dia baru mau istirahat siang misalkan, sekalian makan jam 2. Lalu dia makan siang, setelah itu sholat asar, maka dia lebih pas untuk menjamak sholat zuhur dengan sholat asar di waktu asar. Tetapi jika seandainya dia melakukan istirahat pada jam 12:30 misalkan, maka dia sholat zuhur, kemudian sholat asarnya diajukan. Ini sesuai dengan yang mudah untuk yang safar, kemudian mana yang lebih dekat pada waktu sholat itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum wa fi ilmikum Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakumullah khair. Ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang ke selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Ya, Assalamualaikum. Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Bu Yanti, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, Ya. bagaimana tata cara mandi junub yang disertai dengan mandi untuk membersihkan badan? Mana yang didahulukan Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada prinsipnya para ulama mengatakan mandi junub ini sama dengan mandi yang lain, dengan meratakan siraman air pada seluruh badan. Maka seandainya ada orang yang dalam hatinya niat, saya akan mandi untuk menghilangkan junub saya, lalu dia nyemplung ke kolam renang, maka insya Allah sah itu. Dengan catatan ya, dia bisa urut antara anggota wudhunya. Kemudian para ulama mengatakan hanya yang afdal dan yang lebih utama ketika seorang memulai dengan sifat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya adalah pertama diawali dengan membersihkan sisa-sisa dari penyebab junub itu. Ya, penyebab junub itu dibersihkan, entah dia karena datang bulan sehingga hadas besarnya dibersihkan, atau ketika dia janabah atau junub, dia dibersihkan bekas-bekasnya itu. Setelah itu berwuduk seperti wuduknya orang mau sholat. Seperti orang mau sholat. Dia basuh pertama tangan, kemudian muka, siku, kemudian kepala. Nah, kaki ini sebagian ulama mengatakan nanti diakhirkan untuk membasuh kakinya setelah selesai mandi. Ada yang mengatakan enggak, dari awal dia juga sudah mencuci kaki, baru setelah itu menyiram rambutnya. Jadi setelah selesai dari tata cara wudhu, maka dia siram rambutnya sampai di akar-akarnya. Ini untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ada riwayat yang mengatakan memang dia kalau seandainya sedang pakai gelung atau dikuncir, maksudnya dikuncir rambutnya, tidak harus melepas kuncirannya. Tapi kalau seandainya mau dibasahin semua, itu yang lebih selamat dan afdal. Ya, jadi kepalanya sampai dasar-dasarnya itu dimasukin air sampai rata, baru seluruh badan dengan memulai bagian kanan, setelah itu bagian kiri. Ini urutnya seperti itu, wallahu alam. Urut-urutannya seperti itu. Untuk membersihkan badan bisa dengan cara yang tadi. Kalau yang dimaksudkan adalah menghilangkan bau, kemudian menghilangkan daki atau kotoran badan di semua tempat, maka bisa dilakukan belakangan bersih-bersihnya. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah membersihkan badan dari bekas penyebab junub, maka itu dilakukan pertama. Itu dilakukan pertama. Jadi intinya seperti itu. Kalaupun seandainya dia tidak menerapkan sunnah tata cara mandi junub, maka tetap sah mandinya. Tapi dengan catatan harus niat itu dalam hati. Saya mau mandi ini untuk menghilangkan hadas besar saya. Begitu. Tapi itu tadi, kalau mau belajar bagaimana tata cara mandi yang sunnah, tata caranya seperti itu. Wudhu dulu, kemudian nanti kepalanya dicuci, setelah itu baru seluruh badan dengan mendahulukan bagian kanan, baru setelah itu bagian kiri. Wallahu a'lam bishawab. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ibu Yanti dari Sumbarek dan kepada seluruh para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan dan menggunakan layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Tapi kita masih bisa mengoptimalkan waktu kita pada kesempatan kali ini. Ustaz, kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya yang masih pertanyaan dari
Kota Batu ini Ustaz. Dan insyaallah akan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan PR para asatizah Dewan Fatwa untuk menjawab seluruh pertanyaan dari warga Batu ini Ustaz ya. Insyaallah. Ada pertanyaan dari Muhammad Abdul Aziz. Bagaimana tata cara ziarah kubur yang sesuai syariat Ustaz? Adab-adabnya seperti apa dan apa saja doa-doa yang harus dibaca? Syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama, seorang ketika memasuki kuburan, dia mengucapkan salam. Tapi itu disyaratkan kalau seandainya penghuni kuburan adalah kaum muslimin. Nah, jika seandainya kita masuk ke pemakaman kaum muslimin, kita doakan mereka dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun aw la lahiqun as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ini doa isinya ini. Semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian wahai kaum muslimin dan mukminin, dan kita insyaallah akan menyusul kalian sebentar lagi. Ana meminta untuk ana dan juga untuk kalian semua keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dalam Sahih Muslim. Kemudian yang kedua, ketika kita berdoa, kita tidak baik berdoa atau mau ke dalam, kita tidak duduk di atas kuburan, menginjak, atau kita seolah tidak memuliakan makam kaum muslimin. Karena kaum muslimin terhormat ketika mereka masih hidup dan setelah mereka meninggal. Maka kuburan itu tidak boleh diduduki. Tidak boleh dipakai kiblat salat, juga tidak boleh didudukin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa thiyabahu hatta takhlusa ila jildihi khairul lahu min an yajlisa ala qabr, atau kama qala sallallahu. Dalam Sahih Muslim disebutkan, sungguh kalian atau salah satu di antara kalian menduduki bara api kemudian akan membakar bajunya sampai ke kulit-kulitnya, itu masih lebih mending daripada dia duduk di atas kuburan. Sehingga kalau kita mau ziarah nggak boleh duduk di atas kuburan, nggak boleh juga menginjak, nggak boleh juga mematahkan atau yang semacamnya. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita mampu untuk melepaskan sandal, wallahu alam itu yang lebih afdal, itu yang lebih utama. Kalau seandainya kita akan melalui pemakaman, area betul-betul pemakaman. Di pemakaman sebagian kaum muslimin menjadikan jalan khusus untuk orang yang akan mengantar. Antara pemakaman yang luas itu ada di tengah biasanya jalan untuk mengantar. Sampai masuk, baru setelah itu masuk ke area pemakaman yang lebih khusus di lubang-lubangnya. Tetapi sebelumnya ketika masuk ke gerbang kuburan atau gerbang pemakaman, ada jalan memang dibuat oleh kaum muslimin untuk memudahkan orang yang mengantar. Nah, ini kalau mau menggunakan sandal tidak apa-apa. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, wa innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim, atau kama qala sallallahu. Seorang jenazah kalau diletakkan atau dimakamkan di dalam liang lahat, kemudian orang-orang yang mengantarnya pulang, sungguh si jenazah ini mendengarkan mereka derap langkah sandalnya. Ini menunjukkan sandal itu dipakai, begitu. Dan para ulama menggabungkan dengan larangan menggunakan sandal kalau memang sandal itu digunakan di jalanan yang disediakan. Tetapi kalau seandainya dipakai di dalam area pemakaman, di tengah-tengah, dan di sini ada makam dilompati dan dia pakai sandal, nah ini yang berlaku larangan. Ada sebuah hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat menggunakan sandal sibtiyah. Sandal sibtiyah ini ada bulunya, kemudian dia dibersihkan, diukir, kemudian ya istilahnya disiapkan untuk menjadi sandal yang nyaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang menggunakan sandal seperti itu, beliau mengatakan, ya sahibas sibtiyatain, waihaq ikhla'na alaik. Wahai orang yang menggunakan sandal sibtiyah, lepas itu sandalmu. Ya, celaka kamu, lepas itu sandalmu. Hanya para ulama sebagian mereka mengatakan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sandal itu karena sandal sibtiyah ini identik dengan sandal mewah, sehingga orang yang pakai bisa agak sombong. Dan Nabi SAW tidak suka ada orang sombong di kuburan pakai sandal seperti itu gayanya. Sehingga kalau sandalnya biasa, sebagian ulama membolehkan. Pun demikian, tidak sampai haram, wallahu alam, kalau ada orang masuk ke
pemakaman lalu dia tidak copot sandalnya, tidak apa-apa, wallahu alam. Terlebih kalau memang ada kebutuhan. Kalau seandainya memang mau tidak mau dia harus menggunakan alas kaki seperti tanah sedang panas-panasnya. Ya, musim panas seperti di Arab Saudi, kalau kita tidak menggunakan sandal ketika kita turun di area pemakaman yang tanah itu, kita akan merasakan panas sekali di alas kaki. Atau musim dingin sehingga tanah itu dingin sekali. Nah, sehingga orang kesulitan untuk masuk ke area pemakaman. Sehingga kalau menggunakan alas kaki boleh. Ya, tapi intinya kalau seandainya tidak ada kondisi-kondisi yang mau tidak mau kita harus pakai alas kaki. Nah, kalau seandainya kita bisa memilih, kita lepas sandal kita, itu lebih afdal insyaallah. Dan tidak boleh sholat di kuburan. Ya, tidak boleh sholat di kuburan. Nabi SAW menyatakan, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat di kuburan, menghadap ke kuburan. Kecuali jika seandainya ada orang yang kita kenal meninggal, kita tidak sempat menyolatkan dia di rumahnya sebelum dimakamkan. Kita terlambat. Kita taunya orang yang kita kenal itu sudah dimakamkan. Nah, pada saat itu kita boleh untuk datang ke kuburan, kita mensolatkan di depan pemakaman itu. Bukan karena kita salat menghadap kuburannya, itu bukan intinya, tetapi kita ingin mensolat jenazahkan si mayit ini yang kita kelewatan. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang membersihkan masjid, entah laki atau perempuan karena riwayatnya memang berbeda. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kemana itu tukang sapu kok lama nggak kelihatan? Oh, ternyata dia sudah meninggal ya Rasul. Nah, akhirnya Nabi SAW terkejut kenapa dia atau beliau tidak tahu kapan disolatkannya, kapan dimakamkannya. Akhirnya Nabi SAW datang ke pemakaman, kemudian beliau menyolatkan si jenazah itu. Wallahu a'lam bissawab. Ahsanallahu ilaikum barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan mungkin kita masih bisa optimalkan untuk satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, untuk menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Hasanan, baik. Ya. Pertanyaan dari Hermin Budiarti Ustaz, masih pertanyaan dari warga Kota Batu, Jawa Timur ini. Beliau izin bertanya, jika melakukan Afwan Ustaz, ternyata sudah ada penelpon yang masuk, jadi kita akan dahulukan penelpon terlebih dahulu Ustaz. Baik. Ya, baik, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Mohon maaf belum terdengar suaranya. Atau di Ustaz sudah terdengar Ustaz? Belum juga? Belum. Ya, belum. Baik. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal Ummu, pertanyaannya. Ustadz, saya mau bertanya. Ya, kalau orang sakit, selama sakitnya tidak bisa melaksanakan sholat, lalu meninggal, belum dilakukan itu sholatnya, harus bagaimana yang keluarganya harus bayar pidyah atau dipodo sholatnya oleh keluarganya? Ya, cukup Ibu pertanyaannya. Bisa dua nggak? Mohon maaf Ibu, karena ini memang untuk pertanyaan terakhir kami batasi hanya satu pertanyaan saja. Mungkin Ibu bisa kembali di lain waktu. Syukran, udah gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang pertama, orang yang sakit dan dia tidak mampu untuk sholat, maka kewajiban sholatnya gugur. Seperti orang sakit sampai koma. Ya, orang sakit sampai koma, hilang ingatan, atau mungkin pikun dan seterusnya, maka kewajiban sholat sudah gugur. Ya, kalau seandainya masih sehat alias sakit sementara kemudian nanti sembuh, maka dia diminta untuk mengqadha salatnya. Tetapi kalau sakit betul-betul sakit sampai akhirnya tidak sempat sembuh, maka sudah tidak wajib untuk melaksanakan salat itu. Yang kedua, kalaupun seandainya ada seorang yang memiliki salat yang tidak dikerjakan dan kemudian meninggal, maka tidak ada dalam syariat mengqadha salat untuk keluarganya. Yang ada kalau seandainya puasa.
ada jenazah meninggal memiliki puasa wajib yang belum dilaksanakan, maka keluarganya bisa melaksanakan puasa untuk mengganti puasanya si mayit. Tetapi kalau sholat tidak ada. Sehingga sekarang apa yang dilakukan? Kalau seandainya sholat itu betul-betul tidak terlaksana karena memang sakit yang parah, maka insya Allah tidak berdosa. Kalau seandainya ternyata sholat itu memang sebenarnya bisa dikerjakan, tapi memang orang yang tadi sakit itu gampang menunda, maka keluarga si mayit mendoakan semoga Allah mengampuni kelalaian dengan meninggalkan sholat yang tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Ustaz, syukran jazakumullahu khairan atas kesempatan waktu dan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berhasil menjawab lebih kurang ada 10 pertanyaan Ustaz dari para pemirsa Foto TV. Ada 5 pertanyaan dari penelpon dan alhamdulillah kita berhasil menjawab 5 pertanyaan lagi dari website Dewan Redaksi. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas kesempatan bermajelis bersama Ustaz. Semoga kita diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya untuk bisa terus bermajelis nantinya. Amin. Baik. Kemudian kami juga ingin mengucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Terkhusus bagi para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaannya baik melalui website Dewan Redaksi maupun melalui menggunakan layanan live interaktif Foto TV. Maksud kami menghubungi kami secara langsung, bertanya secara langsung pada asatizah dan fatwa. Syukran jazakumullahu khairan. Kemudian tak lupa pula kami ingin mengajak kembali para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi para pemirsa semuanya. Kami ucapkan sekali lagi syukran jazakumullahu khairan ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih.